Tuh kan, saya juga bingung kok, Badan POM-nya udah keluar, produknya sudah jadi, tapi dia nggak jualan. Saya dan Pak Simon menganggap rekan-rekan ini bukan karyawan. Kami anggap mereka itu seperti keluarga. Berat banget ya, dari awal kita belum punya customer maklum, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang kan sudah lebih dari 600 tadi, 600, gitu ya. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program wawancara khusus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dunia kecantikan, ya apakah itu skincare dan lebih fokusnya pada bisnisnya nih ya. Di studio Tribun Jabar telah ada dan hadir Ibu Rizky Ananda Musa. Apa kabar, Ibu? Kabar baik. Apa nih nyebutnya apa? Tribuners? Tribuners. Oke, ya. Hai Tribuners. Ya. Oke ya. Jadi Tribuners mungkin sudah mengenal ya rekam jejak dari Rizky Ananda Musa dan sudah juga beberapa kali podcast dengan Tribun Jabar terkait dengan kisah suksesnya dan apa-apa saja yang dilakukan untuk kecantikan, industri kecantikan, dan beberapa waktu yang lalu juga berkarir dalam kegiatan-kegiatan sosial dan circle-nya juga luar biasa nih Ibu Rizky Ananda Musa. Oke, Teh Kiki ya panggilannya. Iya boleh, Teh Kiki. Baik. Nah Teh, ini kan dunia atau industri kecantikan ini sangat-sangat dari tahun ke tahun itu semakin banyak nih peminatnya nih. Makin rame. Ada yang mulai dari skala kecil sampai skala besar ya saat ini. Nah, dari SKI ya, Skin Soul Cosmetic Industry. Nah, kita sebutnya SKI lah ya. SKI gitu ya, biar dan sudah ramai ya, udah ramai di telinga Tribuners dan teman-teman Tribun Jabar. Nah, itu semakin banyak. Nah, SKI sendiri seperti apa nih? Apa nggak merasa makin banyak nih pesaing-pesaingnya dalam industri bisnis ini? Kalau pesaing sih pasti makin bertumbuh, makin rame ya. Kita juga makin senang. Karena kebetulan kebetulan kan SKI sendiri Ketua Perkosmi Jawa Barat nih sekarang. Jadi kalau misalkan sebetulnya bukan menjadi saingan ya, tapi kita terus belajar untuk bertumbuh juga. Dan sekarang tuh dunia kecantikan memang lagi rame banget dengan yang sedang tidak baik-baik saja katanya. Kan seperti itu. Betul. Makanya kita selalu mensosialisasikan juga bahwa pabrik-pabrik juga harus mengikuti standar yang diatur oleh Badan POM juga seperti itu. Oke, baik. Kenapa ya? Apa alasan orang-orang yang mungkin akan membuat produk kecantikan ya, atau mungkin kecantikan yang kimia ataupun herbal ya, sebutannya natural ya, herbal ini, kenapa harus SKI? Karena SKI yang terbaik. Oke. Dan pabrik terbesar di Jawa Barat. Pabrik terbesar di Jawa Barat ya? Iya, di Jawa Barat ya. Kalau seluruh Indonesia mungkin banyak yang lainnya yang lebih senior ya. Alhamdulillah selama 15 tahun ini kami saya kemarin cek itu hampir 600 brand. Ternyata yang sudah kita pegang. Dan hampir 8.000 formula yang sudah kita buat. Kenapa harus SKI? Karena SKI sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi bukan hanya skincare saja. Ada body care, ada parfum, ada hair care juga. Terakhir juga kita bikin tuh sampai sediaan bayi juga ada. Jadi kalau misalkan mau bikin kayak minyak telon, baby powder, sabun, itu kan khusus ya. Jadi itu ada istilahnya izin khusus dari Badan POM, SKI sudah ada. Oke. Itu udah berlangsung ya, misalkan untuk sediaan bayi dan sebagainya? Ada beberapa brand juga sudah bikin di kita. Sampai sunscreen untuk baby juga ada. Udah ada ya. Gitu. Wah, luar biasa nih ya. Tribuners ya, ternyata dari segala kalangan untuk perawatan dari usia 0 sampai sekian tahun itu ada ya? Ada dong pastinya. Untuk pomade laki-laki juga ada. Kalau masnya mau bikin produk, bisa di kita juga. Iya. Nah, penasaran nih. Kalau mau bikin produk nih, kan Bu Kiki udah mancing-mancing nih ya. Kan di
pikiran orang-orang banyak ya untuk kecantikan, untuk perawatan kulit, rambut dan sebagainya itu pasti cuannya wah gede banget nih Bu. Dan biasanya pabrik-pabrik tertentu itu ada minimal mungkin puluhan ribu botol atau seperti apa untuk di SKI sendiri? Enggak sampai puluhan ribu sih. Iya, siapa tahu harus gitu ya. syaratnya nih kan. Hanya 1.000 aja. 1.000 bisa? Iya, bisa hanya 1.000. Terus kalau misalkan kita memang bikin skincare, kan kalau skincare ada beberapa tahapan ya. Mungkin kayak toner, sabun, day cream, night cream, ya serum. Itu bisa kita malah memberikan 600 SKU aja. Gitu. Jadi lebih mempermudah untuk para pemain pemula nih untuk memulai bisnisnya. Kenapa kosmetik? Karena kosmetik itu digunakan setiap orang, setiap hari, pasti akan ada repeat order. Gitu. Jadi kenapa banyak yang main kosmetik itu mungkin karena permintaannya banyak ya, gitu. Oke. Nah, istilah pasarannya kan beli putus nih. Ya. Beli, oke, yang penting lu udah beli dari saya. Silakan jual tanpa ada arahan, tanpa ada edukasi. Nah, di SKI gimana nih? Kalau di kita enggak dong. Kalau di kita bukan hanya beli putus udah gitu ya udah terserah lu mau jual kemana enggak. Kita punya tim juga, tim digital marketing. Jadi mulai dari mau bikin kontennya kita arahkan, mau photoshoot, mau syuting nanti pada saat pembuatan talentnya dikasih nggak talentnya nih? Ada juga dong. Ya. Kan dulu saya megang Miss Mega Bintang sama Miss Universe. Oh iya. Oke. Jadi ada juga talentnya. Tapi kalau misalkan saya mau pakai talent yang lain juga kita bisa arahkan juga. Seperti itu. Berarti ada paket-paketnya ya? Ada. Jadi tim kita memang dari mulai digital marketingnya, terus kontennya, atau misalkan mau juga membuat, pokoknya dari istilahnya dari packaging, label, semuanya kita bantu. Dan kita punya grup WhatsApp juga. Jadi di grup itu semuanya isi-isi setiap brand owner. Ada brand ownernya, ada saya, ada Pak Simon juga, ada tim. Jadi kita nggak melepas begitu saja, Mas. Jadi kalau misalkan di lapangan nih ternyata ada pemalsuan produk, contohnya kita bantu juga untuk melaporkan ke Badan POM dan ke kepolisian juga. Terus kalau misalkan ada komplain misal nih dari masyarakat atau dari customer, kita juga ikut membantu. Kenapa nih? Gitu. Jadi nggak dilepas begitu saja. Baik. Menarik Ibu nih Teh terkait dengan pemalsuan produk ini ya. Biasanya produk-produk yang sudah terkenal itu yang dipalsukan ya. Betul. Dengan harga yang sangat-sangat jauh lebih murah. Ya? Nah, pengalaman selama bertahun-tahun nih di industri ini seperti apa nih? Para plagiator itu mencaplok produk-produk. Jangankan yang brand yang sudah besar ya ditiru gitu ya. Sedangkan kita juga pernah ada customer dia datang maklun di kita gitu. Terus dia nggak ngambil barangnya nih. Dia udah bikin banyak 10.000 misalkan waktu itu kok banyak ya gitu ya. Pemain baru padahal. Tapi produknya nggak diambil-ambil, gitu kan? Saya juga bingung kok Badan POM-nya udah keluar, produknya sudah jadi, tapi dia nggak jualan. Udah bayar belum? Udah bayar ya. Udah bayar. Makanya yang saya bingung kok ini orang pas kita ya dapat laporan juga ya ternyata orang ini bikin sendiri dengan isinya yang kandungannya kita nggak tahu apa, tapi pakai Badan POM kita. Nah itu akhirnya kita coba tim kita untuk membeli produknya, dalamnya tuh nggak tahu apa, kita juga dites ternyata benar krim malamnya mengandung bahan yang berbahaya. Gitu. Barangnya masih ada di kita di pabrik, yang punya dia belum diambil. Nah itu kita laporkan akhirnya. Dan itu kalau nggak salah juga kita minta mereka untuk memasukkan ke surat kabar ya untuk permohonan maaf juga, karena saya takutnya nanti kan ada orang yang mukanya rusak tapi menyalahkannya SKI. Betul. Seperti itu pernah terjadi gitu. Makanya makanya kita juga sebagai pabrik juga harus istilahnya berhati-hati juga nih kalau ada customer, dan itu bukan hanya SKI sih. Waktu kita meeting juga pabrik-pabrik lain juga banyak yang seperti itu. Banyak yang kejadian. Tapi kalau misalkan tadi yang ditanyakan bagaimana cara mengatasinya untuk pemalsuan, memang kita punya yang namanya return sampel. Jadi setiap batch yang kita produksi itu ada ruangan khusus untuk sampel-sampel
retunnya yang tertinggal. Nah, nanti kalau misalkan ada laporan nih dari brand owner, misalkan si A, si B nih ada pemalsuan, kita akan lihat nomor batch-nya sama tidak. Gitu. Ya. Nanti kita laporkan juga ke Badan POM dan kita juga laporkan ikut membantu lah. Karena kan kalau misalkan brand owner lancar, penjualannya kami juga lancar pastinya. Gitu. Baik. Ini jadi kasus baru ya. Ya, artinya ada orang yang hanya membutuhkan izin dari BPOM dan sebagainya, dan produknya nggak diambil nih, jadi bikin produk baru lagi. Nah, bagi awam gimana nih Teh untuk bisa paham? Kan awam itu kan jarang ya untuk membaca secara detail gitu ya. Dia hanya melihat, wah ini keluaran dari SKI, ternyata sebenarnya itu dipalsukan. Nah, gimana sih sebenarnya, apa yang menjadi hal yang cukup rinci atau mendetail yang jadi pembeda pembedanya apa gitu bagi awam ya. Kalau misalkan memang kita agak sulit sih untuk membedakan itu, tapi yang pasti bisa dilihat juga. Biasanya kayak saya punya customer, mereka itu membuat packagingnya ada barcode-nya, atau misalkan di emboss, ada pembedanya lah ya. Cuman memang kita juga nggak bisa satu-satu kan, yang beli di Papua misalkan asli apa tidak nih. Nah, dicoba saja. Nanti kalau misalkan ini pasti ada barcode, ada nomor batch, ada nomor Badan POM juga. Cuman ya itu tadi, kalau misalkan yang seperti kasus yang saya tadi, barang belum diambil tapi sudah berjualan, akhirnya makanya kita minta untuk mereka dipublish bahwa mereka melakukan kesalahannya itu dan itu bukan barangnya dari SKI. Seperti baru satu brand itu aja sih. Yang ketahuan ya. Yang ketahuan ya. Baru itu ya. Iya gitu. Tapi kalau misalkan yang lain sih, alhamdulillah kerjasamanya baik. Gitu sampai saat ini. Oke. Baik. Kalau seandainya saya pengen nih bikin produk skincare dan sebagainya ya. Nah, sebaiknya menurut dari Teh Kiki ya, apakah saya harus langsung datang ke pabrik untuk melihat situasi pabriknya, atau cukup hanya menghubungi tim marketing saja, dan seperti apa baiknya bagi pemula nih? Sebaiknya datang dong. Jadi sebaiknya datang. Nanti kan ada tim kita juga yang akan menemui gitu ya. Maunya bikin apa, HPP-nya mau harga berapa, target marketnya nih kemana, gitu kita harus tahu juga. Karena misalkan, saya punya klinik, berarti klinik itu harus detail, ya, mulai dari sunscreen, ada beberapa jenis kulit wajah yang harus kita bedakan. Saya mau jualannya secara online saja, misalkan, terus target marketnya anak muda. Nah, itu nanti ada juga kandungan apa nih yang akan kita berikan. Atau kita lebih ke anti-aging, berarti kolagennya, DNA salmon, dan lain sebagainya harus lebih banyak. Jadi lebih baik datang dulu, konsultasi, baru setelah itu sampel approve, baru kita daftarkan Badan POM. Seperti itu. Baik, Teh, kan akhir-akhir ini ya, dari berbagai dokter-dokter kecantikan sudah banyak memblow up nih. Ada bahan baku yang dilarang dan sebagainya. Ada perpaduan yang seharusnya tidak selayaknya untuk dipadukan dalam pembuatan skincare dan produk-produk kecantikan ini. Nah, di SKI sendiri nih, nah gimana nih proses untuk sederhananya pengawalannya nih, pengawasan dari produk-produk ini gitu. Yang pertama sih pastinya saya sebagai owner dan Pak Simon juga ya selalu memberitahu ke anak-anak, kita pengen memberikan hasil yang terbaik dan menjaga kepercayaan konsumen pastinya. Dari awal kita tidak pernah menggunakan bahan baku yang memang dilarang oleh Badan POM. Karena kenapa? Kalaupun misalkan kita pakai dan ada di gudang, pada saat audit kan suka dadakan tuh, tiba-tiba udah di depan gerbang aja itu Badan POM. Sidak. Kan nggak mungkin ya kita mau ngumpet-ngumpetin kan kalau memang punya salah ya. Akhirnya ya karena kita nggak punya salah atau kan kita nggak pernah menggunakan bahan baku yang berbahaya, ya kita aman-aman saja. Tapi itu kembali lagi selama 15 tahun
PT SKI ini belum pernah punya kesalahan apapun di Badan POM atau di customer. Jadi artinya kenapa kepercayaan customer sekarang lagi rame-ramenya nih pabrik betul. Nih, alhamdulillah. Jadi kenapa kepercayaan customer ke SKI? Karena memang kita sangat menjaga betul kualitas produk. Jadi memang nah itu balik lagi bahaya apa sih sebetulnya kan mungkin orang awam juga nggak tahu ya, makanya ya udah beli aja asal cepat asal bagus gitu murah. Kan ya, dan murah lagi, itu yang paling pertama ya. Nah, bahaya hidrokinon itu memang tidak dirasakan saat ini, tapi pemakaian jangka panjang lebih dari 6 bulan itu bisa mengakibatkan kanker kulit. 6 bulan? 6 bulan. Oh, itu singkat dong? Iya, singkat banget. Jadi nggak boleh terlalu panjang dan terus-menerus. Makanya kenapa kalau misalkan mau menggunakan hidrokinon harus di bawah pengawasan dokter. Sebulan sekali kita konsultasi. Biasanya persentasenya itu diturun naikkan. Kalau misalkan nih Masnya kan mukanya bagus lah gitu ya, nggak perlu apa-apa. Masih perlu sih ini teh. Enggak, tapi nggak usah dikasih hidrokinon karena tidak perlu. Jadi night creamnya yang biasa saja. Harusnya hidrokinon itu buat apa sih? Pigmentation, buat yang flek. Oh, supaya gitu. Jadi ditekan melanosisnya dia tidak keluar, jadi nggak keluar tuh si fleknya. Tapi kalau diberhentikan secara mendadak akan keluar flek hitam itu loh. Ketergantungan dong. Betul, makanya mesti sering konsultasi ke dokter, turun naik persentasenya, nggak bisa langsung lepas. Ada yang namanya tapering off kita bilang. Tapering off itu pemakaiannya kita selang-seling dengan yang bahan herbal dan bahan obat. Itu harus seperti itu. Kalau di klinik biasanya, karena saya punya klinik ya, jadi saya juga tahu lah cara penggunaannya. Tapi kalau di kosmetik itu tidak diperbolehkan sama sekali. Walaupun 0,1% pun tidak. Tidak boleh. Apalagi yang sekarang saya sering lihat ada yang sampai 6%, 5% dikasihnya itu, aduh jangan deh, kasihan masyarakat loh. Yang nggak tahu mereka membeli gitu ya, taunya mereka jadi rusak kulitnya, itu kan sangat disayangkan. Hidrokinon ini kalau yang awam inginkan itu apa nih? Untuk mempercepat warna putih. Oh, putih. Iya. Berapa hari biasanya nih? 3 hari, 3 hari udah putih, kelihatan cerah kulitnya. Makanya orang bilang, kok krimnya bagus ya, katanya gitu kan. Cuman sulap ya, 3 betul, hari. jangka panjangnya ini yang mereka nggak paham gitu. Oke, yang penting dalam 3 hari kulit saya putih, tapi 6 bulan kemudian kita nggak tahu nih. Nah iya, makanya kalau misalkan untuk yang retail atau misalkan konvensional, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kan tidak ada dokternya. Tidak di bawah pengawasan dokter. Jadi kita hanya gunakan, akhirnya kulit kita bukannya malah tambah bagus, setelah 6 bulan itu malah keluar fleknya, urat-uratnya juga bisa keluar. Akhirnya itu pembuluh darah pecah dan lain sebagainya ya. Permasalahan kulitnya pasti jadi banyak gitu loh. Makanya kenapa dilarang sama Badan POM. Gitu. Itu biasanya bentuknya apa? Lotion kah? Atau krim? Atau ada cairan yang disuntikan? Oh enggak, itu biasanya bentuknya di krim, atau di toner juga bisa, atau di body lotion bisa. Nah sekarang kalau misalkan ciri-cirinya seperti apa, biasanya dia gampang teroksidasi, jadi gampang menghitam. Biasanya si penjual ini akan jual, taruh di kulkas ya. Katanya gitu, supaya tidak gampang berubah warna. Dan berubah warnanya itu biasanya menjadi coklat atau kehitaman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi buat Tribuners harus hati-hati ya. Jadi tidak cukup hanya murah ya, Bu. Iya, ada satu lagi, merkuri, hati-hati. Merkuri. Nah, itu dari saya nggak bawa contoh-contohnya ya produknya. Jadi kalau merkuri itu biasanya dia lebih kayak apa ya, kayak mutiara, ada pearlizing, tapi apa sih, kenyoy gitu ya kalau orang Sunda bilang ya. Jadi bahannya tuh krimnya seperti itu. Nah itu lebih bahaya lagi, parah lagi, karena bisa masuk ke saluran darah. Ini lebih parah lagi ya. Iya, lebih parah lagi. Isu merkuri ini udah cukup lama ya mungkin. Betul, udah lama banget. Dan sampai sekarang masih ada yang curi-curi untuk berbuat nakal dengan itu ya. Banyak kan, kemarin juga banyak rame tuh ditangkepin juga ya di wilayah sana lah, Makassar dan sebagainya. Masih banyak juga ya. Banyak juga, karena apa ya, itu perubahan kulitnya cepat, keuntungannya juga banyak mungkin ya, karena harganya kan murah. Lebih murah ya. Gitu ya, makanya banyak
pengusaha kosmetik yang tiba-tiba kaya tuh mungkin seperti itu ya, gitu. Tidak melalui proses yang panjang lah. Oke, baik. Kalau SKI sendiri, waktu beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah wawancara, ini bukan pengusaha kosmetik yang langsung jadi nih. Saya tahu nih riwayat-riwayatnya, apa yang dilakukan, apa yang dijual untuk mempertahankan perusahaan ini ya. Iya, betul. Cukup berat ya perjuangan dulu dari titik nol ya. Berat banget ya. Dari awal kita belum punya customer maklun, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang kan sudah lebih dari 600 tadi 600, gitu ya. Itu proses yang cukup panjang ya, makanya kenapa kita sangat menjaga sekali nama baik itu kita jaga ya, proses kualitas juga dari mulai produksinya. Kami juga pabrik sudah bersertifikasi halal grade A. Artinya kalau misalkan sudah sertifikasi halal pabriknya ya, artinya apapun bahan baku yang kami terima, yang kami dapat itu semuanya harus halal. Betul. Gitu. Siap. Mungkin sekarang sertifikat atau penghargaan SKI ini udah penuh beberapa bagian dinding nih. Waktu saya terakhir itu kapan, tahun berapa? Tahun lalu ya? 2000 berapa ya? 2023. 23 oh, ya? 22 ya? 23 udah lama banget. 23 ya. Itu aja Pak, saat itu aja udah banyak tuh. Iya. Sertifikat, ISO dan sebagainya, GMP, semuanya banyak-banyak. Dan Pak Simon saat itu menceritakan ini perjuangan untuk mendapatkan ini, berapa lama, berapa harganya, ini cukup tinggi ya. Jadi perjuangan itu benar-benar dari nol dan konsisten sampai saat ini untuk dibina ya. Betul. Harus kita jaga terus ya, karena kan yang namanya ISO juga kan memang per 2 tahun kalau nggak salah saya kan itu harus diperpanjang. Tapi kan diperpanjang harus diaudit. Harus diaudit, dilihat lagi. Begitu juga dengan halal. Nggak ada yang seumur hidup ya? Nggak ada. kayak KTP seumur hidup. Nggak ada ya. Harus ada pembaruan ya. Betul. Dan dilihat periode. Juga, alhamdulillah juga kita juga punya customer maklun ya. Kemarin juga ada yang dari lisensi Jepang dan Jepangnya langsung yang turun untuk melihat. Itu hampir 1 tahun kita diaudit. Gitu. Alhamdulillah sekarang sudah maklun di kita juga. Udah maklunnya. Jadi dari luar negeri pun sudah maklunnya ke SKI ya. Alhamdulillah. Baik, Teh. Kan tadi sebelum kita syuting ya, saya bilang kan ada yang bilang mahal, SKI itu mahal dan sebagainya. Apa nih yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang masih menilai suatu produk kecantikan yang untuk tubuh manusia ini, wah itu SKI mahal, mending ke yang lain murah, tapi tanpa menghiraukan sisi kesehatan dan keamanan. Itu gimana ya? Sebetulnya kan ada harga pasti ada kualitas. Sekali lagi seperti itu. Kalau misalkan ada pabrik lain yang menawarkan harga lebih murah, tolong dilihat dulu janjinya. Misalkan, janjinya niacinamide katanya 5%, vitamin C 5%, dan bahan lainnya Chroma Bright dan lain-lain ya, dikasihnya tinggi. Tahu-taunya pas dites, ya sekarang kan gampang. Kita bisa ke SIG untuk tes itu murah kok, cuma 300.000 gitu kan. Per bahan. Tahu-taunya niacinamide yang tadinya 5% cuma 0,00000 banyak banget di belakang. Akhirnya apa? Nggak ada efeknya ke kulit gitu kan. Karena kan memang 1% pun itu efeknya kecil banget gitu. Karena kan niacinamide juga nggak terlalu mahal sebetulnya ya. Cuman karena pemakaiannya itu yang sedikit, yang dijanjikannya besar, akhirnya apa ya, bisa didapat harga murah memang. Nah, apa yang dilakukan SKI sesuai dengan janji apa yang kita berikan ke customer. Kita janji misalkan ngasih Chroma Bright 3%, niacinamide 5%. Kita akan berikan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Makanya kenapa alhamdulillah PT SKI itu tidak pernah disebut pabrik yang overclaim. Dan itu sudah terbukti lah sampai saat ini ya. Apa yang tetap dijaga Teh? Apakah penggunaan bahan-bahan atau mungkin ada penggunaan bahan-bahan yang natural atau herbal di produk-produknya? Kualitas yang pasti ya, nomor satu kualitasnya. Kita juga tidak sembarangan untuk menerima supplier bahan baku.
Jadi biasanya supplier bahan baku yang memang sudah terdaftar gitu ya, dan kita juga ngelihat ya itu tadi ada halalnya tidak, ada COA, MSDS-nya tidak, sudah ada uji in vivo, in vitro-nya tidak gitu. Biasanya kalau misalkan bahan baku bilang nih contohnya ini bisa mencerahkan kulit wajah loh 3 hari, buktinya apa? Ada uji ilmiahnya yaitu in vivo, in vitro sudah terbukti bahwa 28 hari produk ini misalkan mencerahkan kulit wajah dengan pemakaian 2% contohnya. Nah, bukan hanya di satu produk, bukan hanya satu zat aktif saja. Biasanya kita harus berikan 3-4 zat aktif. Nah, bukan hanya natural tadi ya bahan bakunya aja, tapi ada yang sintetis, walaupun sintetis tapi masih aman digunakan. Sintetis aman ya. Iya. Dan berlapis-lapis pengujian ya. Pastinya dari mulai datang bahan baku saja kita kan ada ujinya. Kalau misalkan memang tidak sesuai dengan spek kita, nanti kita akan kembalikan ke supplier, biasanya seperti itu. Oke. SKI ini ada produk herbal nggak sih Teh? Ada dong. Ada ya? Ada. SKI juga punya Bionatur loh, jangan salah. Oke. Iya. Apa itu Teh? Bionatur itu? Belum tahu ya? Wah, benar udah lama berarti. Ya, jadi mohon maaf. Gimana Teh? Silakan. Baik, PT SKI sekarang punya pabrik baru. Pabrik Baru namanya Skinsol Bionatur Asia. lokasinya di mana tuh? Depan-depanan. Oh, depan-depanan. Nah, depan-depanan. Iya, Jadi kita itu di Bionatur sendiri kita memproduksi produk-produk herbal, jamu, obat tradisional, makanan dan minuman. Jadi kalau misalkan mau bikin kayak kolagen contohnya atau minuman kesehatan dan lainnya itu bisa sekarang. Dan itu kan herbal itu dikonsumsi untuk diminum seperti itu. Oh, udah ada ya. Udah main dong sekarang ke sana. Kayaknya harus diliput ya. Iya, harus diliput. Kayaknya kita harus ke sana menikmati langsung sajian-sajian yang ada. Iya, betul. Buat kesehatan ya. Buat kesehatan pastinya. Obat kuat juga kita bisa bikin. Kemarin ada orang Malaysia malah bikin di kita. Oh gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Di Padalarang ya. Iya, di Batu Jajar. Jadi depannya pabrik SKI, depannya itu SBA, kita sebutnya SBA. SBA. Iya. SBA itu apa Teh? Skinsol Bionatur Asia. Bionatur Asia. Iya. Oke. Ini SKI, itu SBA. Gitu. Oke, baik. Tadi menarik ya. Berarti SKI ini sering juga ya disidak ya. Disidak tapi dengan disidak. Kalau udah ngomong sidak kayaknya takut gitu ya. Disidak nih. Kan banyak nih sekarang ini akhir-akhir ini 2023 2024 banyak sekali pihak-pihak penegak hukum yang mungkin langsung melakukan sidak-sidak untuk melihat ketersediaan bahan atau keamanan bahan itu ya. Tapi SKI sendiri aman-aman aja ya, apa yang perlu ditakutkan ya Teh? Iya, sebenarnya bukan penegak hukum sih ya, harusnya itu kalau nggak dinas kesehatan atau badan POM, betul. Memang itu sudah tugas mereka, biasanya per 6 bulan sekali. Dan biasanya kalau kita nggak salah ya buat apa takut, kan biasanya yang takut harus itu, disembunyikan ya. Iya silakan. Jadi biasanya yang dicek itu adalah DIP. Daftar Informasi Produk. Jadi dari mulai bahan baku itu datang sampai diproduksinya, gramasinya, kilonya dan sebagainya itu ada semua catatannya. Dan perlu diketahui SKI itu adalah pabrik yang sudah memiliki ERP. Ya, kita punya ERP itu, jadi sistem yang kita input langsung, jadi Badan POM tuh nggak harus pakai kertas-kertas lagi ceknya. Kita udah mulai digital ya? Komputerisasi itu dari 10 tahun lalu Pak Simon sudah buat itu. Dan itu sudah mendapatkan applause lah istilahnya, diakui oleh Badan POM. Kita yang pertama soalnya pabrik di Jawa Barat yang menggunakan ERP. Oke, jadi mempermudah saat ada pemeriksaan-pemeriksaan ya? Iya, satu mempermudah, yang kedua juga kalau misalkan karyawan mau masukin nih, mau hari ini mau produksi day cream contohnya, langsung berkurang bahan bakunya, itu otomatis semua gitu. Jadi kita sudah menggunakan itu dari 10 tahun yang lalu. Oke, gitu. Baik, Teh, kalau suatu perusahaan ya, bosnya saja yang atau pimpinan pemilik ownernya saja yang mungkin peduli tentang kesehatan, peduli tentang lingkungan sekitar, tapi tanpa didukung oleh tim karyawan atau ya termasuk para dokter, apoteker yang bekerja di dalam perusahaan ini. Apa nih motivasi yang selalu ditanamkan kepada
apa ya, rekan kerja ya saya sebutnya, jangan karyawan kayaknya terlalu ini ya, rekan kerja di SKI ini ya. Kan bisa saja dong mereka berbuat nakal, ya kan, mungkin di luar sana mengolah dengan kemampuan atau mungkin berbuat curang dengan mengatasnamakan atau dengan mengatasnamakan SKI dan pengalaman-pengalaman dari SKI. Apa ya, motivasi atau pesan-pesan yang mungkin Pak Simon atau Teh Kiki sampaikan kepada rekan-rekan kerja itu gitu? Iya, sebetulnya kami itu, saya dan Pak Simon menganggap rekan-rekan ini bukan karyawan. Kami anggap mereka itu seperti keluarga. Betul. Gitu ya. Jadi dengan memberikan kenyamanan dan tidak ada jarak di antara saya, Pak Simon juga rekan-rekan yang lainnya, itu membuat mereka mungkin merasa nyaman. Gitu ya. Jadi kita juga selalu mengadakan reward misalkan untuk karyawan. Kemarin yang baru itu ada manajer juga kita berikan mobil contohnya. Ada senyum-senyum nih. Ya, kayaknya mau juga ya. Mau pindah ke SKI gitu, hayu. Sepeda aja deh, sepeda. Gimana? Terus ada juga umroh gitu ya. Kalau umroh sih udah dari rutin setiap tahun ya, udah rutin. Motor juga ada untuk beberapa karyawan yang kan ada tingkatannya ya, ada manajer, ada yang lain sebagainya. Nah, kita tuh rencananya insya Allah 2025 itu kita mau memberikan rumah kepada karyawannya yang sudah berdedikasi kepada PT SKI. Mau pura-pura nggak dengar gimana ya? Ya, alhamdulillah kemarin kita juga sudah meeting ya dengan salah satu bank yang akan bekerja sama dengan kita gitu kan ya, dan itu memang ada programnya. Jadi kita ingin tuh mereka tuh sejahtera ya. Bukan hanya ownernya mungkin ya yang sejahtera, tapi pengennya mereka punya masa depan. Jadi saya bekerja di PT SKI tapi saya bisa mengamankan keluarga saya lah, intinya seperti itu. Untuk mereka lebih sejahtera lagi kan, kalau kayak kita lah karyawan, apa sih yang kita ini pengennya punya rumah, ya hidup sejahtera, makan nggak kurang kali gitu ya. Benar. Nah itu yang kita buat, dan yang pasti kalau misalkan karyawan mau kasbon, gampang deh SKI mah. Ini tinggal mengajukan aja, jadi gak usah ribet-ribet karena kita nggak mau mereka pusing gitu. Mereka pusing tuh, aduh mesti pinjol ya atau apa pinjol. Gitu, jangan gitu. Jadi lebih baik pinjam ke perusahaan tanpa bunga, ya kan, dan tinggal dipotong aja tiap bulannya, udah seperti itu. Jadi mereka juga tenang gitu bekerjanya secara nyaman. Jadi mungkin kalau misalkan yang mau berbuat jahat mikir dua kali ya. Mikir dua kali dengan kebaikan yang sudah diberikan masa sih udah kita berikan fasilitas, tapi masih ini kalau memang ada yang seperti itu ya nggak lama sih biasanya keluar juga. Iya, seleksi alam kalau ya, seleksi alam ya. Oke, itu ya Tribuners ya. Nah, Teh, apa sebenarnya tips-tips yang bisa dibagikan kepada awam, kepada pemula untuk memilih pabrik maklun ya bagi para pemula-pemula ini? Dari Teh Kiki ya, walaupun Teh Kiki pemilik dan ini pasti akan lebih didengar nih dari pemilik sendiri gitu. Iya. Ya, yang pertama pastikan bahwa pabriknya memang memiliki legalitas ya atau perizinan. Jadi kita tuh harus datang ya. Pastikan datang, jangan hanya via chat, karena banyak sekali di luaran sana gitu ya, kalau di kita googling mungkin ada pabriknya tapi pas datang ternyata alamatnya salah. Nah, kita harus datang, konsultasikan lebih lanjut mau bikin apa, lalu dilihat juga kita bisa searching ya, kalau zaman sekarang kayaknya enak banget, kita bisa searching di Google pabrik ini punya kredibilitas yang jelek apa tidak. Kalau memang dia pernah memiliki kredibilitas yang jelek, nah kita juga harus berhati-hati karena jangan sampai kita sebagai brand owner kedepannya akan dirugikan oleh pabrik tersebut, gitu ya. Jadi yang pasti kalian harus memilih pabrik maklun yang izinnya lengkap dan legalitasnya sudah diakui oleh Badan POM. Oke, baik, itu tadi Tribuners untuk apa tips-tips yang dibagikan oleh Teh Kiki, Bu Rizkiana dan Musa terkait dengan bagaimana sih caranya supaya aman memilih pabrik maklun. Betul, nyaman berbisnis juga pastinya ya. Tidak
selalu mendapatkan edukasi-edukasi ya, edukasi-edukasi mulai dari segi bisnisnya, dari segi keamanan produknya juga ya, selalu diberikan khususnya di SKI ini. Demikian, terima kasih Bu Rizky buat informasinya yang sangat berharga dan terima kasih undangannya. Cukup menjawab ya keresahan-keresahan di tengah banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan produk khususnya untuk kecantikan. Terima kasih Bu, sehat selalu. Sama-sama. Sukses untuk SKI. Thank you. Baik. Terima kasih Tribuners, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih.